hari ini Bapak Ibu, seperti tema yang diberikan kepada kita semua bahwa sepanjang bulan Juli ini adalah bulan anak. Jadi hari ini saya akan berbicara tentang generasi. Bagaimana setiap generasi harus mempunyai rasa cinta atau generasi yang mencintai firman Tuhan. Kalau kita berbicara generasi Bapak Ibu ya, setiap kita disebut generasi. Amin ya Bapak Ibu ya. Setiap Bapak Ibu adalah generasi, di generasinya masing-masing. Ada yang generasi Y, ada generasi X, ada generasi Z. Bahkan ada sekarang generasi A, Alpha. Benar ya Bapak Ibu ya. Setiap masing-masing kita ada di titik di mana kita disebut generasi. Tetapi hari ini lebih daripada itu, ketika saya akan menyampaikan tentang bagaimana setiap generasi yang mencintai firman Tuhan ini, kalau kita berbicara kata mencintai, coba kita lihat arti kata dari kata mencintai ya Bapak Ibu ya. Arti kata mencintai itu artinya menaruh kasih sayang kepada atau menyukai. Nah, siapa di sini Bapak Ibu yang sudah berumah tangga dan masih punya anak-anak live yang masih di live kit atau mereka yang ada di next gen? Coba angkat tangan, seberapa banyak saya bisa melihat? Oke, tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu ya. Siapa di sini yang mempunyai anak yang udah gede-gede, yang udah menikah, mereka sudah kuliah? Oke, siapa di sini yang masih statusnya mahasiswa, sekolah, atau yang masih belum menikah? Coba angkat tangannya. Lebih banyak, baik Bapak Ibu. Kenapa saya menyampaikan ini dan bertanya kepada Bapak Ibu sekalian? Berarti saya harus berbicara dari generasi lepas generasi, bukan hanya berbicara kepada orang-orang atau kita sekalian yang mempunyai anak ya Bapak Ibu. Tetapi kalau kita berbicara tentang keluarga Bapak Ibu, slide-nya, ayatnya jangan ditampilkan dulu ya. Nanti saya kasih kode. Nah, ntar nyontek dulu ya Bapak Ibu, ketahuan dulu ya Bapak Ibu ya, biar rahasia dulu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang keluarga, setiap keluarga itu pasti kalau punya anak, punya keturunan, pasti ingin mempersiapkan anak-anaknya jauh lebih baik dari orang tuanya. Benar enggak Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu di sini yang ingin mempersiapkan anaknya? Udah terserah dan ntar apa kata nanti. Mengalir aja, terserah kamu nanti jadi apa. Saya percaya bahwa setiap kita yang ada di tempat ini yang mempunyai keturunan yang Tuhan percayakan hadir anak-anak di tengah-tengah kita, kita pasti ingin mewariskan sesuatu hal yang lebih baik. Mungkin itu pendidikannya. Mama ini cuma sampai SMA, kamu mesti harus kuliah. Mama dulu kepingin cita-citanya enggak tercapai, kamu harus tercapai mencapai cita-citamu, papa akan dampingin, mama akan dampingin. Pasti orang tua akan mengupayakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Bahkan ketika orang tua mungkin mempunyai kemampuan atau secara ekonomi pas-pasan, tetapi pastinya setiap orang tua akan mengupayakan sedemikian rupa supaya apa? Apa yang diharapkan dan dimimpikan oleh anak-anaknya dapat tercapai. Apalagi kalau kita yang punya harta, Tuhan percayakan kekayaan, karena setiap kita pasti Tuhan percayakan berbeda-beda. Ada yang berkelimpahan, ada yang pas-pasan, gak masalah kalau pas-pasan, pas butuh pasti ada. Pas butuh pasti pas Tuhan sediakan. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika setiap orang tua yang punya kekayaan, dia pasti akan udah mulai ngebayangin nih, aku nanti sebelum aku meninggal aku akan menulis harta warisanku, mesti jatuh ke anakku, mesti adil kalau anaknya lebih dari satu. Mau Bapak Ibu harta warisan? Mau? Mau Bapak Ibu? Mau saya Bapak Ibu kalau dikasih warisan Bapak Ibu ya. Setiap kita mau. Apalagi kalau kita punya anak, pasti yang kita pikirkan yang utama adalah anak-anak kita supaya mereka hidupnya jauh lebih baik dari apa yang kita alami. Itu kalau normal ya Bapak Ibu ya. Seharusnya, sewajarnya. Tapi kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan di dalam kehidupan kita, ada warisan kekal yang jauh lebih bernilai dibandingkan hal-hal duniawi yang bisa kita siapkan untuk mereka. Warisan apakah itu? Warisan iman.
Mungkin ini sering kali kita dengarkan, warisan iman di mana kita mengajarkan kepada anak-anak kita, memperkenalkan Yesus yang benar, Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, itu adalah warisan iman di mana itu bekal kekekalan untuk mereka hidup, menjalani kehidupan mereka. Karena suatu saat nanti kita nggak akan pernah ada bersama-sama dengan mereka selama-lamanya. Hidup kita sebagai orang tua itu terbatas. Untuk itulah warisan yang mempunyai nilai kekekalan itu jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga. Bukan berarti Bapak Ibu ketika mempersiapkan anak-anak pendidikan lebih tinggi, segala sesuatunya semakin dipersiapkan sedemikian rupa supaya anak-anak nanti kelak tidak sengsara hidupnya. Itu baik, tetapi jauh lebih baik ketika kita bisa mempersiapkan anak-anak kita memiliki iman percaya di dalam Yesus Kristus dan mereka mempunyai rasa cinta akan firman Tuhan. Bukan cuma beriman Bapak Ibu, tetapi mereka mempunyai rasa, memiliki rasa bagaimana mereka mencintai firman Tuhan yang luar biasa. Kalau kita melihat rasa arti kata mencintai tadi menaruh kasih ya Bapak Ibu ya. Menaruh kasih sayang kepada, menyukai. Berarti itu artinya ketika kita membangun kehidupan generasi yang mencintai firman, berarti bagaimana kita menumbuhkan rasa suka, rasa cinta akan firman Tuhan. Itu siapa yang di sini lagi jatuh cinta? Kalau lagi jatuh cinta nih Bapak Ibu ya, mau makan ingat kamu. Mau bobo ingat kamu, semuanya ingat kamu. Terpisah sedikit udah merasa kangen. Itu kan jatuh cinta ya Bapak Ibu ya? Atau beda Bapak Ibu jatuh cintanya? Apalagi yang Bapak Ibu yang sudah suami istri boro-boro udah bosen. Jangan ya Bapak Ibu ya, jangan bosen sama istrinya, jangan bosen sama suaminya. Tetap harus punya rasa cinta. Karena cinta itu memang harus dipupuk, harus dibangun dengan sengaja. Begitu pula ketika Bapak Ibu mencintai pasangan masing-masing, rasa itu sebenarnya yang harus ada di dalam setiap generasi. Di dalam setiap hidup kita, hati kita. Bagaimana kita punya rasa kangen sungguh-sungguh kalau kita nggak baca firman. Bagaimana kita rasanya nggak enak kalau satu hari pun ketika kita kelewat, kita nggak baca firman. Itu sebenarnya harus kita miliki. Itu rasa yang memang kita timbulkan bukan dengan sesuatu hal yang prosesnya instan. Tetapi ini perlu proses, perlu kesengajaan. Dan di dalam rumah tangga, orang tualah yang harus mempunyai kewajiban untuk mengajarkan kepada anak-anaknya. Setiap generasi itu artinya harus bukan cuman kita sebagai dimanapun kita ditempatkan Bapak Ibu, tempat dalam arti generasi apapun Bapak Ibu sekarang ada. Seharusnya rasa cinta itu, rasa kangen kepada firman, itu benar-benar ada di dalam kehidupan Bapak Ibu. Terus siapa yang bertanggung jawab sebenarnya? Ketika kita ada di rumah yang bertanggung jawab yang pertama itu orang tua. Mari kita baca di dalam Ulangan. Oke, Ulangan. Catatan saya. Ini ada dua terjemahan ya Bapak Ibu yang saya pakai. Mari saya akan bacakan Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Terjemahan yang lain Bapak Ibu di dalam firman Allah yang hidup. Bapak Ibu saya minta Bapak Ibu di ayat 6 dan ayat 7 Bapak Ibu yang membaca ya. Saya hitung ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu menolong saya. 1, 2, 3. Kamu
ayat yang ke-8 saya bacakan. Ikatkan hukum-hukum itu pada tanganmu, kenakan pada dahimu, dan tuliskan pada tiang-tiang pintu rumahmu. Bapak Ibu, di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 ini sangat jelas Bapak Ibu. Tugas dan tanggung jawab terbesar sebagai orang tua adalah bagaimana kita mengajarkan di dalam kehidupan anak-anak yang Tuhan percayakan, khususnya kalau kita berbicara tentang mengajarkan kebenaran firman Tuhan, itu memang harus lebih dibilang mudah juga enggak mudah ya Bapak Ibu ya. Seharusnya memang ditanamkan mulai dari mereka kecil. Tetapi ketika mereka sudah mulai menganjak dewasa, supaya apa? Mereka terbiasa. Satu budaya yang dibangun dengan sengaja di rumah, bagaimana setiap anak-anak mempunyai kerinduan untuk membaca firman, merenungkan itu siang dan malam sebagai tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua, itu memang harus disengaja supaya apa? Dengan budaya yang kita tanamkan sampai pada akhirnya ketika mereka nanti dewasa, ini menjadi satu kebiasaan. Baca firman udah gak usah disuruh-suruh Bapak Ibu. Tetapi bagaimana? Tapi gimana aku udah gede. Sementara di lingkungan keluargaku gak ada yang begini-begini. Pastor gak ada pastor. Yang namanya papa, mama ngajarin aku baca firman. Kalau itu keadaannya, mulai hari ini, jadilah generasi yang mencintai firman dimulai dari dirimu. Tidak ada yang kata terlambat. Kalau engkau hadir, aku mahasiswa, aku udah gede. Tapi aku gak lahir di tengah-tengah keluarga yang mereka gak pernah ngajarin aku baca firman. Mulai hari ini, detik ini, engkau akan menyatakan dan berkomitmen dalam dirimu. Aku akan berkomitmen, aku mau menjadi generasi yang cinta akan firman Tuhan. Karena penting Bapak Ibu. Dan menjadi orang tua yang dapat mengajarkan kebenaran firman, itu bukan cuma perintah. Gak cuma ngomong tok, kalau orang Jawa bilang. Orang mau ngomong tok. Tapi keteladanan itu sangat diperlukan. Apalagi anak-anak keluarga yang masih punya anak-anak life kid nih ya. Usia-usia SD, SMP, awal-awal. Saya punya anak umur 8 tahun Bapak Ibu. Saya gak akan pernah bisa ngajarin anak saya baca firman. Seperti yang Bapak Ibu saksikan tadi bahwa kesaksian dari anak life kid. Bahwa mereka mempunyai program, bukan cuma sekedar program. Bagaimana mereka membangun kehidupan anak-anak life kid. Untuk mereka mencintai firman dan dimulai setiap hari konsisten dan komitmen baca satu pasal setiap hari. Dan itu perjuangan Bapak Ibu. Apakah cuman kita bisa memberikan perintah? Enggak bisa. Apalagi saya yang generasi Gen Y punya anak yang Gen Alpha. Itu udah beda Bapak Ibu ngajarinnya. Enggak bisa kita cuman sekedar memberikan perintah. Tetapi mereka perlu contoh. Jadi kalau di rumah, waktunya baca firman, saya ngalahin Bapak Ibu. Satu hari satu pasal. Pernah Bapak Ibu ya, dia lupa. Saya sengaja memang gak ingetin Bapak Ibu. Jadi dia itu istilahnya bolong ya Bapak Ibu. Seharusnya setiap hari satu hari satu pasal, dia bolong itu bisa sampai 2 minggu. Jadi konsekuensinya dia harus baca sehari itu dicicil. Entah 3 pasal, entah 2 pasal. Tapi itu harus, wajib. Karena saya sedang menanamkan bagaimana dia harus belajar untuk baca firman, mendengarkan firman Tuhan, percaya kepada Tuhan bukan cuma dari apa kata mama. Bukan karena mamanya pendeta, makanya anaknya harus dan wajib baca firman. Sekalipun Bapak Ibu bukan pendeta dan punya anak, wajib baca firman. Saya ketika minta anak saya baca, saya nggak cuma minta Bapak Ibu, ayo kita sama-sama baca yuk. Saya mendampingi Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu anaknya udah gede-gede atau di sini yang udah gede-gede kuliah kan nggak perlu ditemenin ya baca firman ya. Masih ada yang mau ditemenin baca firman? Enggak kan Bapak Ibu ya? Pasti udah bisa baca kan? Siapa yang belum bisa baca? Pasti udah bisa baca semua kan? Bapak Ibu satu kesaksian Bapak Ibu, anak saya ketika dia masuk TK belum bisa baca. Ketika saya ngajarin anak saya ABC, itu berantemnya luar biasa Bapak Ibu.
Tapi kalau dia pelajaran matematika, berhitung, itu saya cuma mendampingi. Tapi kalau udah yang ngomongin belajar ABC, belajar baca, itu berantem papanya, saksinya itu suami saya di ujung sana. Biasanya dia paling ini memperhatikan kami. Kalian itu ngapain? Cuman begitu suami saya. Karena apa? Untuk menghafal angka B, angka D, itu dia agak susah waktu itu. Tetapi ketika saya belajar konsisten, komitmen, ngedampingi anak saya untuk baca firman, gak lama loh Bapak Ibu bisa baca dia. Serius. Karena dia bisa baca karena dia terlatih ketika saya download aplikasi Alkitab ini bukan cuma aplikasi yang tulisan, tetapi dia bisa mendengarkan. Jadi setiap kata-kata yang sulit, dia bisa baca tulisannya sambil mendengarkan. Itu yang membuat dia seperti cepat untuk belajar untuk membaca. Jadi memang ya Bapak Ibu ya, ada hal-hal positif yang memang kita bangun, pasti akan ada hal-hal positif yang akan kita hasilkan. Amin Bapak Ibu. Yang penting komitmen dan konsisten. Gak gampang Bapak Ibu, iya. Jangankan ngomongin anak-anak ya Bapak Ibu. Siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang masih komitmen baca firman di rumah? Saya merem dah, gak usah tanya. Gak usah dijawab ya Bapak Ibu. Siapa yang masih komitmen? Baca firman itu gak gampang memang. Udah gak ada gambarnya ya kan. Gak ada warnanya. Warnanya ada padahal hitam putih. Benar ya Bapak Ibu? Kadang kenapa sih kamu malas gak ada warnanya? Loh ini yang buta warna atau kamu yang salah atau Alkitabnya yang salah, itu ada warnanya hitam dan putih. Tapi kalau anak-anak memang lebih beragam, lebih bervariasi supaya menarik anak-anak. Nah, kembali ke firman Bapak Ibu. Biarlah ketika kita ingin mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kita, pastikan kita juga baca firman. Kalau saudara ingin anak, cucu, mantu, keturunanmu mencintai firman, pastikan engkau mencintai firman. Karena mencintai firman itu bukan mengajarkan. Setiap apa yang engkau bangun untuk generasi penerusmu dibutuhkan keteladanan. Bukan cuma sekedar kita memindahkan apa yang ada di dalam pikiran kita tanpa ada contoh. Tapi masing-masing hari ini mulai koreksi, sejauh mana ya aku masih punya waktu untuk baca firman. Tapi gimana caranya? Aku gak punya pedoman, aku gak punya tuntunan. Bapak Ibu ada banyak firman Tuhan, renungan-renungan yang saat ini bisa diambil atau di-download dari aplikasi-aplikasi yang ada. Karena saya mendampingi anak saya, jadi saya konsisten setiap 1 hari 1 pasal ngikuti bacaan anak saya. Bukan karena saya pendeta. Sebelum saya jadi pendeta pun saya belajar untuk konsisten membaca kebenaran firman Tuhan. Apakah saya melihat contoh dari orang tua saya? Makanya anak-anak muda, kalau engkau tidak mempunyai figur atau keteladanan dari orang tuamu, karena memang latar belakang yang berbeda-beda, jangan berkecil hati, semuanya dimulai dari dirimu. Saya punya orang tua yang saat itu ketika saya tumbuh, mulai dari TK, SD, SMP, mereka itu secara perekonomian sangat kekurangan. Jadi yang mereka pikirkan cari uang, menutupi kebutuhan, terus mereka menyekolahkan anak, bergula dari perekonomian. Untuk kerohanian, iya mereka mendorong, yuk sekolah minggu, harus sekolah minggu. Tetapi saat itu saya tidak melihat keteladanan bagaimana mereka baca firman, karena orang tua saya khususnya papa ya, papa itu awalnya dari agama Buddha. Terus berjalannya waktu, komunitasnya, lingkungannya, nyoba Muslim. Berjalan waktu, nyoba keyakinan yang lainnya. 16 tahun saya berdoa untuk orang tua saya. 16 tahun. Sampai pada akhirnya Bapak Ibu, saya percaya bahwa firman Tuhan benar, 1 orang diselamatkan, 1 rumah akan diselamatkan. Saya ingat waktu papa saya enggak menginjilin Bapak Ibu, karena waktu itu saya masih SMA. Kuasa firman itu sungguh luar biasa Bapak Ibu. Apa yang kau perkatakan, firman yang kau katakan dengan penuh iman, itu yang akan terjadi.
16 tahun itu bukan waktu yang singkat saya mendoakan orang tua saya. Untuk itu saya benar-benar nggak punya figur bagaimana orang tua saya membangun saya untuk membaca firman, komitmen, konsisten. Sampai pada akhirnya ketika kami mulai dewasa, disitulah mereka mulai membangun hidup mereka untuk membaca firman. Dan kalau hari ini saya ada di hadapan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, khususnya anak-anak muda yang mungkin kau tidak punya figur itu, keputusan ada di tanganmu. Engkau mau menjadi generasi apa, itu ada di tanganmu. Jangan pernah dibatasi oleh keadaan dan kondisi keluargamu. Karena percayalah di dalam Tuhan, setiap masa depan apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti ya dan amin. Dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita menjadi generasi yang benar-benar cinta Tuhan, benar-benar membangun hidup kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan, bukan apa yang kita pikirkan, bukan apa yang kita mau, tetapi firman Tuhan itulah yang akan menjadi pacuan, anutan, dan mengarahkan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kemudian hal yang kedua, kenapa sih kita mesti perlu baca firman? Apa untungnya? Hal yang kedua Bapak Ibu yang bisa kita pelajari hari ini. Firman Tuhan itu bukan buku biasa. Firman Tuhan bukan buku biasa. Ini perlu di-highlight Bapak Ibu ya. Kenapa bukan buku biasa? Alkitab adalah kitab yang berisi pikiran Allah, gambaran kondisi manusia, jalan keselamatan, penghukuman atas orang berdosa, dan kunci kebahagiaan orang percaya. Dan firman-Nya itu suci, sejarahnya benar, setiap keputusannya kekal dan tidak pernah berubah sepanjang masa. Untuk itu setiap generasi harus mengetahui hal ini. Karena setiap generasi harus membaca kebenaran firman Tuhan sendiri, merenungkannya dan memahaminya sehingga semakin yakin bahwa Alkitab bukan sebuah buku cerita, tetapi kebenaran yang absolut dan yang mengikat dan menuntun hidup kita. Bapak Ibu, firman Tuhan itu isinya tentang pikiran-pikiran Tuhan. Bukan cerita-cerita dongeng. Sekalipun ada kisah-kisah yang ditulis di dalam Alkitab, tetapi itu bukan dongeng, tetapi itu sejarah yang benar-benar terjadi dan kita mesti tahu. Kita mesti kenal Tuhan kita mesti tahu siapa Tuhan yang kita kenal, bukan karena keturunan kita Kristen. Bukan karena iman kita percaya di dalam Yesus Kristus, kita ada di tempat ini, tetapi saudara tidak kenal Yesus secara pribadi, Tuhan secara pribadi dalam kehidupanmu. Karena apa? Kata absolut itu penting Bapak Ibu. Kata absolut itu kalau saya coba cari arti katanya Bapak Ibu ya. Absolut itu tetap mutlak dan tidak dapat diubah oleh siapapun atau apapun. Sesuatu yang sempurna tidak terbatas dan tidak tergantung pada hal lain. Kebenaran yang tidak tergantung pada pendapat manusia, budaya, atau perubahan zaman. Kebenaran ini berasal dari Allah sendiri yang adalah sumber kebenaran itu sendiri. Artinya kebenaran yang absolut, firman Tuhan yang kebenaran absolut itu artinya firman Tuhan itu mutlak, berisi kebenaran sejati yang selalu benar dulu, sekarang, dan selamanya, tidak terbantahkan, tidak ada yang bisa membatalkan atau mengubahnya, tidak dipengaruhi zaman dan berlaku untuk semua generasi sepanjang masa. Sehingga Alkitab itu seperti kompas yang selalu menunjukkan arah yang benar walaupun dunia berubah. Dunia itu bisa berubah Bapak Ibu. Benar ya Bapak Ibu? Keadaan bisa berubah ya Bapak Ibu? Apakah selalu baik-baik saja keadaan Bapak Ibu? Kalau baik-baik saja, amin puji Tuhan. Tetapi keadaan kita selalu berubah. Tetapi ingat Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan yang kita baca itu tidak akan pernah tergantikan dan tidak akan pernah diubah oleh siapapun juga. Karena itu artinya firman Tuhan sumber segala sesuatu pengetahuan dalam hidup kita. Enggak cuma pengetahuan, tapi sumber kebenaran. Kita ada di tempat ini, kita tahu bahwa manusia itu berdosa,
manusia butuh keselamatan? Sumbernya dari mana Bapak Ibu? Dari mana? Firman. Manusia butuh keselamatan, sumbernya dari firman Tuhan. Manusia mengetahui adanya surga dan neraka dari mana Bapak Ibu? Dari mana sumbernya? Firman. Jadi segala sesuatu yang kita ketahui mungkin saat ini Bapak Ibu ketika mendengarkan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi Bapak Ibu tidak membacanya secara pribadi. Itu perlu Bapak Ibu. Karena pengenalan akan Tuhan itu menentukan iman percayamu, iman yang hidup atau hanya sekedar engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu contoh Bapak Ibu, saya melihat kehidupan Daud. Daud ini sungguh luar biasa. Kalau saya melihat Bapak Ibu ya, saya pelajari kehidupan Daud. Daud ini ketika melawan Goliat, siapa yang pernah dengar cerita itu Bapak Ibu? Oh banyak juga ya Bapak Ibu ya. Oke, berarti Bapak Ibu tahu ceritanya ya Bapak Ibu ya. Ketika Daud menghadapi Goliat, tidak ada satu kekhawatiran pun dalam kehidupannya. Apakah dia mengandalkan sesuatu hal yang dia punya, jimat atau apa? Enggak. Karena dia mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Dia tahu bahwa dia mengenal Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang mampu melakukan segala perkara di dalam kehidupannya. Dan tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Betapa pentingnya kita membaca firman supaya kita sama-sama semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi bukan karena kata orang, kata cici life kit, kata mama, kata papa. Oh kata hamba Tuhan tadi waktu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang perkasa, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu membaca firman Tuhan itu membawa kita semakin kenal. Karena kita tahu Bapak Ibu bahwa Alkitab itu bukan Alkitab atau buku biasa. Di mana isinya tentang pikiran-pikiran Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan di masa-masa yang lalu dan itu pun masih terjadi sampai hari ini. Sehingga kita menjadi generasi-generasi yang tetap kuat ketika kita menghadapi pergumulan. Seperti yang dihadapi oleh Daud. Daud tidak pernah mengalami ketika dia menghadapi kesulitan-kesulitan, dia bukan orang yang gampang menyerah. Saya mau Bapak Ibu. Saya belajar komitmen dan konsisten untuk membawa anak saya untuk kenal Yesus, kenal Tuhan yang dia sembah secara pribadi. Karena suatu saat nanti saya tidak akan ada selama-lamanya. Tetapi persoalan di dalam kehidupan ini pasti akan dia hadapi. Saya mau ketika anak saya nanti dewasa, bertumbuh sesuai usianya, ketika menghadapi pergumulan, dia bukan orang-orang generasi yang gampang menyerah, gampang putus asa, bahkan gampang menyalahkan keadaan. Tetapi menjadi generasi yang benar-benar kenal Tuhannya. Apapun keadaannya, dia akan tetap menyatakan apapun masalahku, aku tetap yakin bahwa Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang mampu memberikan pertolongan. Bukankah itu yang menjadi kerinduan kita Bapak Ibu? Bukan cuma generasi yang Tuhan percayakan di tangan kita. Kita saat ini, biarlah kita pun akan menjadi generasi yang kenal Tuhan. Kalau Bapak Ibu, saya ngomong kenal Tuhan bukan berarti cuman Kristen ya Bapak Ibu ya. Kenal Tuhan itu satu ketika saya merenungkan ini, saya nangis Bapak Ibu. Tuhan ingatkan saya suatu peristiwa. Tahun 2022-2023 itu titik terendah rumah tangga kami. Kami menghadapi satu pergumulan. Dan saat itu kami benar-benar masalah keuangan itu sangat pas-pasan. Ya Bapak Ibu ya. Suatu saat saya udah mulai memperhitungkan, membudgetkan ini butuh ini pos untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Udah saya plot. Yang penting anak saya kalau mau jajan ada duitnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Anak-anak muda, ingat ya anak-anak muda, apapun kondisi orang tuamu, percayalah di hati mereka dan pikiran mereka selalu yang terbaik untuk anak-anaknya. Apapun kondisi mereka, tetap cintai mereka ya Bapak, ya anak-anak muda. Karena mencintai orang tua enggak ada syaratnya. Hormati dan cintai mereka apa adanya. Karena apa yang ada di dalam pikiran mereka selalu anak. Ketika dia minta minuman Bapak Ibu saat itu. Ngajak saya ke warung.
aku mau satu minuman, saya nggak usah sebutin ya, nanti saya dikira promosi ya Bapak Ibu ya, bukan endorse ini. Minuman yang memang dia suka dan saya suka Bapak Ibu. Ma beli dong, harganya murah Bapak Ibu saat itu. Satu botol itu 2.500, sekarang 3.000 naik Bapak Ibu. Harganya doang yang saya kasih tahu, tapi mereknya jangan. Nah, suatu hari dia minta, Ma mau dong, saya beliin satu Bapak Ibu. Nah, ketika saya belikan satu, dia marah-marah. Marah-marahnya itu di warung Bapak Ibu. Kan malu ya saya Bapak Ibu ya. Orang kalau mikir, ya ampun mamanya pelit amat 2.500. Masa mau berantem sama anaknya. Tapi Bapak Ibu waktu itu memang benar-benar gak ada Bapak Ibu. Satu ya nak ya. Cukup ya satu ya. Nanti beli lagi kalau ada. Saya udah sanyiin begitu. Gak bisa Bapak Ibu. Dia ngoceh. Saya dimarahin Bapak Ibu. Sepanjang jalan saya dimarahin Bapak Ibu. Mama gak sayang anak. Mama ya. Aku mau pulang, aku nggak mau punya mama, nggak mau punya mama kayak mama itu. Mama nanti aku kasih tahu, mama tak laporin ke Pak RT. Hubungannya apa coba Bapak Ibu? Nggak ada hubungannya. Namanya anak-anak kalau marah-marah, ya itu Bapak Ibu makanya kalau marah-marah udah dewasa, perlu bijaksana ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan bawa-bawa Pak RT, Bu RT, nggak ada hubungannya ya. Anak, mama nanti aku kasih tahu Bu RT, Pak RT, semuanya disebutin. Satu ketika kondisi seperti itu, yang namanya saya dalam keadaan pas-pasan, saya nangis Bapak Ibu. Sampai anak saya takut. Nangisnya saya cuma ngomong, aku gak punya duit. Mama ini sayang sama kamu. Dari ilustrasi ini Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Seorang anak belum tentu kenal loh sama mamanya. Kalaupun kita saat ini Kristen, kita duduk dan bersama-sama di tempat ini, belum tentu apakah Bapak Ibu benar-benar kenal siapa Tuhan yang Bapak Ibu sembah. Ketika Bapak Ibu bergumul di dalam pergumulan masing-masing dan Bapak Ibu belum mendapatkan jawaban, apakah Bapak Ibu seperti anak saya mengatakan, Tuhan Engkau tidak cinta padaku. Padahal dia sudah mengorbankan nyawanya bagi kita. Karena firman Tuhan ini akan membawa kita semakin kenal Tuhan. Anak saya sekalipun 8 tahun bersama saya, belum tentu dia 100% kenal saya. Dia mengenal saya hanya sebatas ketika saya memberi sesuatu yang dia mau, katanya mamanya sayang. Tapi kalau nggak dikasih, tuh dilaporin sama Pak RT, Bu RT. Kenal Tuhanmu, baca firman. Kisah-kisah itu akan menguatkan iman percayamu. Karena iman percaya yang semakin bertumbuh, firman Tuhan jelas mengatakan iman tumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita sendiri nggak konsisten dan komitmen untuk baca firman, bagaimana iman percaya kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Pengenalan kita semakin kenal siapa Tuhan yang kita sembah, bahwa Tuhan itu tidak pernah mengingkari janji-janjinya dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepadanya. Daud sungguh luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu, ketika Daud menghadapi pergumulan-pergumulan, dia mempunyai ayah bernama Isai. Sekalipun di dalam kisah itu tidak terlalu banyak dijelaskan bagaimana Isai membangun kehidupan Daud. Tetapi kita bisa melihat Daud adalah orang yang sungguh luar biasa. Dia adalah generasi di mana benar-benar mengenal Tuhan yang dia sembah. Bukan hanya di masa-masa dia sukacita, tetapi di masa-masa duka cita pun dia tahu kepada siapa dia harus mengadu. Kepada siapa dia harus mengandalkan hidupnya. Orang tua itu terbatas. Mama-mama, kita terbatas. Bapak-bapak, engkau terbatas. Tetapi ketika engkau mengenalkan anak-anakmu kepada Tuhan yang benar, dan mereka hidup di dalam iman yang hidup, mengenapi setiap apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan mereka, percayalah pada masanya nanti ketika mereka menghadapi pergumulan-pergumulan, Tuhan yang mereka sembahlah yang akan menjadi pembela atas kehidupan anak-anak kita. Engkau anak-anak muda, sekalipun mungkin keadaanmu berbeda dengan keluarga yang lain. Ketika engkau kenal sama Tuhan yang engkau sembah, dia adalah Allah yang begitu mengasihimu. Dia Allah yang begitu peduli atas kehidupanmu. Dia Allah yang selalu setia atas dalam kehidupanmu. Percayalah, ketika engkau kenal dia, apapun kesulitanmu, apapun kondisimu saat ini, engkau bukan generasi yang akan mudah menyerah. Engkau akan tetap menyatakan apapun kondisiku saat ini, aku akan menyatakan bahwa engkau adalah Tuhan atas seluruh kehidupanku. Apapun
kondisinya saat ini, kesulitan apapun saat ini yang aku hadapi, Engkau adalah Tuhan yang sanggup membukakan jalan di dalam kehidupanku. Sebab Dia adalah Tuhan. Dia berkuasa. Jangan pernah salah paham dengan Tuhan. Untuk itu baca firman. Dia Allah yang selalu peduli. Dia Allah yang selalu mengenal kehidupanmu lebih dari apa yang kau pikirkan. Dengan kau mengenal Yesus, dengan mengenal Allah yang hidup dalam kehidupanmu, mari kita akan menjadi generasi yang kuat di dalam Tuhan. Bukan kuat karena kekayaan kita, bukan kuat karena pikiran kita dan kepintaran kita, bukan karena keadaan kita yang mapan, tetapi engkau menjadi generasi yang kuat karena engkau tahu ada Tuhan di dalam kehidupanmu. Kesulitan pasti ada, kondisi keadaan di sekitar kita pasti akan berubah. Firman Tuhan jelas mengatakan apapun keadaannya, dunia boleh berubah, kondisi boleh berubah, tetapi firman Tuhan itu tetap sama. Dia yang menguatkan, Dia yang meneguhkan. Bahkan kita tahu kita butuh juru selamat, itu adalah dasar yang penting Injil di mana disampaikan bahwa kita butuh juru selamat. Tuhan yang hidup sebagai Tuhan dan Raja di atas segala raja dalam kehidupan kita. Sampai pada akhirnya kita ada di ruangan ini mempunyai iman yang sama. Sumbernya dari firman, bukan dari yang lain. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Mazmur 27 ayat 1 dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Ini perkataan iman Bapak Ibu. Iman percaya di dalam kondisi apapun, dia tidak akan pernah gentar dengan orang sekalipun. Sekuat apapun orang di sekitar mereka. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di dalam Mazmur 27 ayat 1, bahkan di beberapa pasal yang pernah dialami oleh Daud ketika dia mengalami tekanan-tekanan, bahkan dikejar-kejar oleh Raja Saul sekalipun. Bapak Ibu, dia tahu, dia ngerti ketika dia tahu bahwa ada Allah yang menyertai dia, dia menjadi orang yang tidak mudah untuk putus asa. Dan dia tidak membalas kesalahan orang lain. Ini ajaran firman loh Bapak Ibu. Mengasihi, bagaimana kita harus mengampuni, itu firman. Bukan karena pendetanya yang ngajarin. Sumbernya apa? Firman. Bagaimana engkau harus menjadi orang-orang yang suka memberi? Firman. Enggak ada lagi sumbernya. Karena setiap hamba-hamba Tuhan saya yakin yang percaya sumbernya dari firman Bapak Ibu ya. Jadi bukan buku biasa. Tetapi buku yang luar biasa. Yang sampai pada akhirnya setiap kita mengalami perjumpaan pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Bukankah itu sesuatu hal yang dahsyat? Kemudian Bapak Ibu, di Mazmur 119 ayat 97, Daud mengatakan, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Bahkan di dalam Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Daud tidak cuman menyatakan bahwa Allah yang dia sembah, dia tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Tetapi kebenaran firman yang dia baca dengan konsisten dan sungguh-sungguh itu membawa kehidupan Daud untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana dia hidup di dalam pimpinan, bagaimana dia hidup di dalam prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ada satu ayat Bapak Ibu yang saya lupa enggak, saya catat di situ Bapak Ibu. Saya bacakan ya, di dalam Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Firman Tuhan ini membawa kita untuk semakin kenal Tuhan, belajar untuk menjaga setiap tingkah laku kita, perkataan kita, sikap hidup kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu penting Bapak Ibu, jangan pernah kita mengatakan kita anak Tuhan, tetapi kehidupan kita justru tidak menjadi berkat buat orang lain. Untuk itulah penting firman Tuhan dalam kehidupan kita menjadi terang bagaimana kita harus melangkah, mengambil keputusan sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita ngomongin
firman Tuhan itu supaya kita nggak cuman bisa tahu mana yang benar atau yang salah. Gampang Bapak Ibu, mana yang benar, mana yang salah itu gampang. Tetapi jauh daripada itu Bapak Ibu, firman Tuhan ini adalah prinsip-prinsip kebenaran yang harus kita pegang. Satu contoh, saya pernah Bapak Ibu merintis buka toko sembako Bapak Ibu ya. Toko sembako itu beras, terus minyak, bahan-bahan pokok ya Bapak Ibu ya. Dan saat itu tahun 1998 masa-masa krisis moneter saat itu Bapak Ibu. Dan ketika masa-masa itu Tuhan banyak melakukan mujizat Bapak Ibu. Orang toko-toko besar mereka berbicara, kamu masa-masa krisis moneter malah mau buka toko. Apalagi modalnya cuma kecil. Cuma 2.100.000 saat itu saya ingat Bapak Ibu, modal 2.100.000 tahun 1998 dan saya baru lulus SMA dan 1 tahun saya ikut, saya kerja di toko emas Bapak Ibu, bagian administrasi, jadi saya bagian stok. Saya sempat bekerja 1 tahun di toko emas, kemudian saya izin berhenti untuk buka toko, merintis buka toko sembako dan puji Tuhan, kenapa lepas keberhasilan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Belajar untuk dengar firman, belajar dengar tuntunan Tuhan. Karena kita berbicara tentang bagaimana kita peka dengan suara Tuhan, itu harus dibangun secara sengaja. Dan ketika saya mulai membuka usaha di bidang sembako Bapak Ibu, ini antara tipis ya, benar dan salah. Karena waktu itu Bapak Ibu, ketika saya dagang, pasti saingannya banyak, iya, apalagi saingan toko-toko besar. Tetapi satu prinsip yang Tuhan selalu ingatkan, ingat ya nak, mesti jujur. Jangan sampai kamu menipu. Satu contoh, pada waktu itu Bapak Ibu, kalau di Jawa Timur, saya asli Jawa Timur ya Bapak Ibu, dari logat saya kan kelihatan yang meledak-meleduk ya Bapak Ibu ya. Medok banget ya suaranya ya, ngomongnya medok banget. Kalau di Jawa Timur Bapak Ibu nggak ada beras itu yang literan, kecuali minyak kemasan. Ya, minyak kemasan itu memang ada literan. Dan minyak tanah. Nah minyak tanah waktu itu minyak tanah, mungkin yang sekarang zaman-zaman anak-anak sekarang udah nggak tahu itu minyak tanah untuk apa ya Bapak Ibu. Tapi yang generasi seperti saya mungkin pasti tahu. Nah ketika kalau di usaha dagang Bapak Ibu, saingan harga itu sesuatu hal yang wajar, benar nggak Bapak Ibu? Ada yang cari untungnya gede, ada yang untungnya pas-pasan nggak apa-apa, ada yang penting muter, yang penting udah dapat laba. Suatu ketika saya itu cari untungnya nggak terlalu gede, yang penting saya diajarin papa saat itu karena papa saya suka dagang, jadi papa ngajarin saya karena sebelumnya memang orang tua saya itu jual warteg Bapak Ibu. Warteg itu warung Tegal ya. Padahal bukan di Tegal, di Malang Bapak Ibu. Warteg, warung yang memang mama saya dagang nasi dan konsumennya itu supir-supir. Karena kami jualan itu di terminal. Dan memang mama punya kerinduan suatu saat nanti aku capek kalau aku dagang nasi terus. Karena mesti bangun pagi, mesti masak ini itu. Terus rumah kami, warung kami dengan rumah yang orang tua kami masak itu memang agak sedikit jauh. Jadi setiap kali masakan itu selesai harus kami angkat gitu ya. Mesti dipindahin jalan kaki gitu ya Bapak Ibu ya. Ini cerita sedikit ya Bapak Ibu ya. Supaya Bapak Ibu enggak ngantuk kan Bapak Ibu? Oh enggak ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu singkat cerita ketika saya mulai usaha itu. Saya berpikir saya ini ambil untung nggak terlalu gede, tapi kenapa ya kok di toko sebelah sana masih bisa ambil di bawah saya. Sementara dia itu mesti bayar pegawai, mesti bayar ini itu. Saya mulai berpikir Bapak Ibu, Tuhan kenapa ya? Apakah saya ini mendapatkan distributor yang mungkin harganya terlalu tinggi, saya kulaannya, tengkulaknya, belanjanya di tangan yang pertama. Suatu ketika pelanggan saya protes Bapak Ibu, Cik, kenapa sih Cik di sana harganya, contoh ya, di sana cuma 13.000 loh Cik, kenapa di Cici 13.100? 100 saja emak-emak itu dicari loh Bapak Ibu.
Enggak, bukan cuma saya Bapak Ibu, emak-emak di sini enggak ya. Cuma 100 rupiah, bisa perdebatan yang luar biasa loh kalau ketemu emak-emak Bapak Ibu. Suatu ketika saya mikir kenapa ya, ada yang selisih 200, ada yang selisih 300. Nah, singkat cerita, saya penasaran Bapak Ibu. Penasarannya itu penasaran bukan ingin menjatuhkan orang, bukan. Saya minta tolong ke pelanggan saya, oke, sebentar ya, Bu, Nek, Mbah Bapak Ibu kalau dulu Bapak Ibu ya. Tolong belikan saya. Singkat cerita, saya coba cek Bapak Ibu. Ternyata timbangannya kurang. Tapi kalau di dunia usaha, saat itu ya Bapak Ibu ya, dunia usaha yang namanya sembako, itu sesuatu yang wajar. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Orang beli 1 kilo, tapi bisa cuma dapat 9,5 on. Harganya memang lebih murah. Paham ya Bapak Ibu? Ini sesuatu hal yang bukan masalah benar atau salah ketika kita ada di dunia sekuler. Beda tipis. Tetapi kalau kita sudah dengar firman, kita tahu nilai-nilai kebenaran firman, Tuhan ngomong loh sama saya, sekalipun itu cuma 1/2 on, itu kamu nyuri loh nak. Itu prinsip loh Bapak Ibu. Ketika kita ada di dunia sekuler, mungkin kita nggak diperhadapkan mana yang salah, mana yang benar, itu gampang banget kita milihnya. Tetapi ketika kita diperhadapkan di dunia sekuler, nilai-nilai yang mereka yakini itu benar, belum tentu itu benar. Kita mesti harus tahu mana yang mesti kita pilih. Firman Tuhan inilah yang akan menjaga kita. Untuk kita memutuskan dengan benar, memutuskan dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya Bapak Ibu, ketika saya buka usaha, puji Tuhan, mama saya nggak usah perlu dagang sembako, bisa beli rumah, bisa mencukupi, bahkan anak yang bungsu, yang paling bontot, itu paling enak Bapak Ibu. Karena ketika adik saya sekolah, semuanya kondisi perekonomian sudah berubah. Kalau zaman saya Bapak Ibu, mungkin ada di antara teman-teman atau saudara-saudari sekalian, waktunya bayar SPP nggak boleh masuk karena belum bisa bayar. Waktunya ujian dilarang masuk dulu karena belum lunas bayar SPP. Kebenaran firman Tuhan ini yang akan memerdekakan kehidupan kita. Mungkin engkau punya prinsip yang berbeda dengan orang lain. Selama itu kebenaran, lakukan. Karena setiap kebenaran yang engkau lakukan itu akan pasti engkau akan menuai kebenaran. Ada sesuatu yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupanmu. Jangan pernah takut untuk hidup sepertinya kita kok beda ya dengan yang lain. Enggak apa-apa beda tapi benar-benar di dalam kebenaran firman. Beda bukan berarti beda yang salah. Untuk itu penting firman Tuhan karena firman Tuhan bukan buku biasa. Tapi firman Tuhan ini buku luar biasa yang bisa mengubahkan pola pikir kita yang salah, hati kita yang salah. Sampai pada akhirnya kita selamat dengan kehendak Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, kalau firman Tuhan ini penting dalam kehidupan kita, kita bisa menjadi generasi yang mencintai firman. Bagaimana caranya? Yang pertama Bapak Ibu, caranya. Bangun kebiasaan membaca firman Tuhan bersama di dalam keluarga. Ini kalau punya keluarga yang Bapak Ibu yang masih punya anak-anak kecil ya Bapak Ibu. Biasanya memang mudah. Tapi ada juga keluarga-keluarga yang memang udah dewasa. Mereka pun masih bisa karena memang dibiasakan mulai kecil mereka membangun mesbah keluarga. Ini enggak gampang Bapak Ibu, butuh komitmen, butuh kesungguhan, butuh schedule, butuh yang namanya disengaja. Nah, itu perlu Bapak Ibu, disengaja. Itu artinya Bapak Ibu benar-benar kalau ini penting, berarti ini prioritas di dalam keluarga. Kalau engkau yang masih muda, Cik, Pastor, aku enggak punya keluarga yang seperti itu. Mulai dari dirimu. Bangun hidupmu, komitmen, sungguh-sungguh. Saya kalau minta anak saya Bapak Ibu untuk baca firman, anak-anak baca firman enggak sama kayak kita loh Bapak Ibu. Baca firman itu bisa, kalau orang Jawa bilang itu petakilan. Bisa loncat sana, loncat sini. Dari sono ke sini. Untuk benar-benar duduk dengan tenang, itu butuh effort untuk benar-benar, yuk dengar duduk dengan anteng.
dengerin sungguh-sungguh, baca sungguh-sungguh. Itu perjuangan. Tetapi saya nggak mau putus asa. Karena itu bekal untuk anak saya. Begitu pula dengan Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu nggak ada yang petakilan kan kalau baca? Ada yang masih loncat-loncat di sini? Enggak kan Bapak Ibu ya? Nah, saya lihat Bapak Ibu senyum. Jangan loh Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu baca firman Tuhan, lari sono lari sini. Bingung nanti yang di rumah ini kenapa, kerasukan atau apa. Enggak ya Bapak Ibu ya. Anak-anak itu enggak gampang ketika kita membentuk anak-anak di rumah. Tetapi butuh yang namanya konsisten. Apalagi kalau kita berdiskusi, anak saya itu kritis banget dia. Karena setiap kali membaca firman Tuhan, kalau ada kata-kata yang dinempel di pikiran dia, yang itu bisa kata najis. Najis gitu ya. Dia bisa loh nanya, "Mah, kok najis? Najis itu bukan gini bukan mah? Yang ada loh mah di satu, dia sebutin medsos ya, salah satu medsos saya nggak salah sebutin ya. Ada loh mah yang ngomong gini, ih najis gitu Bapak Ibu. Dia sambil, bukan itu. Tapi itu bukan kata yang untuk kita ngomongin meremehkan orang atau mengatai orang, tetapi ada makna-makna tersendiri. Anak-anak bisa loh Bapak Ibu diajak diskusi. Kalau Bapak Ibu butuh diskusi, buat kelompok untuk di live mungkin anak-anak yang masih muda, live mungkin Bapak Ibu yang ada di live yang nggak bisa tahu, mungkin ada hal-hal yang ada di pikiran Bapak Ibu yang perlu ditanyakan, yang perlu didiskusikan, ada di live, ada di komunitas-komunitas. Itu sangat penting dan sangat membantu kita Bapak Ibu. Hal yang kedua Bapak Ibu, jadilah teladan dalam hidup, dalam mencintai firman. Seperti yang pertama kali saya jelaskan Bapak Ibu ya, anak-anak lebih mudah meniru daripada mendengar. Jadi tunjukkan bahwa firman Tuhan itu adalah prioritas dalam kehidupan Bapak Ibu, melalui sikap, perkataan, dan tindakan. Ketika Bapak Ibu punya masalah, Bapak Ibu menghidupi firman, ketika ada anak-anak, Bapak Ibu jangan mengeluh. Itu artinya Bapak Ibu tidak beriman kepada Tuhan. Dan tidak menjadi pelaku firman. Kalau firman Tuhan kan, kalau engkau ada masalah, ada pergumulan dalam kehidupanmu, jangan bersungut-sungut. Jangan ngomel, jangan ngedumel. Apapun yang kita hadapi, apapun perkataan dan sikap hidup kita, biarlah itu mencerminkan bahwa setiap kebenaran firman itu ada dalam kehidupan kita dan kita benar-benar hidupi. Kalau ada masalah di luar, mungkin ketika Bapak Ibu mengendarai motor, mengendarai mobil, ada orang-orang yang nyelip, mungkin itu membuat kita emosi, panas hati. Saya pasti tahu dari wajah-wajah Bapak Ibu penuh dengan kesabaran. Bapak Ibu penuh dengan kesabaran. Bapak Ibu perkatakan sesuatu yang positif. Karena itu ketika kita memperkatakan yang positif, kita sedang mewariskan sesuatu sikap dan tindakan loh Bapak Ibu. Karena apapun gerak-gerik kita, tingkah laku kita di rumah itu adalah warisan untuk anak-anak kita. Perkataan kita, tingkah laku kita, sikap hidup kita itu warisan. Jadi warisan bukan cuma harta benda ya Bapak Ibu. Warisan bukan cuma pendidikan. Tetapi setiap sikap hidup kita itu warisan buat anak-anak kita. Hal yang ketiga Bapak Ibu, bimbing mereka untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Ini satu perenungan bahwa ketika ada di rumah, saya belajar untuk membawa anak saya untuk ngalamin Tuhan itu ketika dia punya masalah, "Ma, aku sakit." Saya coba, firman Tuhan kan mengatakan Tuhan itu penyembuh. Tuhan itu sanggup memulihkan kehidupanmu. Doa sama Tuhan, minta Tuhan tolong sembuhkan. Itu kan ngajarin sesuatu hal yang untuk ngalamin pribadi Bapak Ibu. "Ma, kita mau jalan-jalan tapi kok sepertinya cuacanya mendung." Minta sama Tuhan, doa sama Tuhan. Kita selalu arahkan hati dan pikiran mereka kepada Tuhan. Untuk itulah, dan saya mengucap syukur dari setiap apa yang kami bangun. Itu gak gampang Bapak Ibu. 8 tahun kami membangun bersama dengan suami saya. Gak gampang untuk membangun anak-anak, untuk cinta Tuhan, kenal Tuhan, ngalamin Tuhan secara pribadi. Bahkan kami selalu mendoakan supaya dia mengalami secara pribadi. Begitu pula dengan Bapak Ibu sekalian. Alami Tuhan secara pribadi. Bukan cuma engkau datang kepada Tuhan dan mendengarkan kesaksian orang. Tetapi itu alami. Karena firman Tuhan ini mampu menjadi daging dalam hidup kita. Artinya apa? Engkau sanggup dan engkau bisa mengalami mujizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu. Hal yang keempat Bapak Ibu, yang terakhir.
Miliki komitmen dan jangka panjang. Dan pastinya yang terakhir, kesabaran. Komitmen yuk Bapak Ibu. Ketika yang punya anak-anak, komitmen yuk. Apapun tingkah laku mereka, kesulitan apapun yang kita hadapi, jangan pernah berhenti dan menyerah. Aduh sudah dah, bosan dah, terserah kamu nanti besar, kamu mau baca firman, mau kenal Tuhan, terserah kamu. Enggak Bapak Ibu. Mari, saya juga punya punya anak yang perlu dididik, dibimbing, perlu kesabaran. Dan Bapak Ibu yang mungkin sekarang yang udah dewasa, yang udah gak punya tanggungan dalam arti, aku gak perlu ngedidik anak-anakku, karena dia udah dewasa dan udah, tetap ingatkan mereka dan bangun hidupmu. Karena untuk membangun generasi yang cinta Tuhan, diperlukan engkau membangun hidupmu secara pribadi terlebih dahulu. Bangun hidupmu, aku mau membangun hidupku menjadi orang, menjadi generasi yang cinta Tuhan. Sampai pada akhirnya aku mampu membangun kehidupan orang lain untuk cinta Tuhan. Karena ketika engkau ada di tempat ini, tidak ada satupun yang kebetulan di dalam kehidupanmu. Mungkin engkau di dalam keluarga yang mungkin orang tuamu secara kerohanian tidak bisa mendorong, mengingatkan. Yuk mulai dari dirimu. Engkau akan menjadi pembangun kehidupan yang Tuhan percayakan di tanganmu untuk menerima atau bertemu dengan generasi-generasi selanjutnya yang Tuhan hadapkan di dalam tanganmu untuk engkau bangun, untuk kenal Tuhan secara pribadi. Karena manusia terbatas, orang tua terbatas. Dan akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, warisan terbesar yang kita bisa berikan kepada generasi penerus bukanlah harta, bukan jabatan atau pendidikan duniawi, melainkan iman yang hidup dan cinta yang mendalam terhadap firman Tuhan. Seperti Isai yang membentuk Daud sejak muda, kita pun dipanggil secara sengaja untuk menanamkan kebenaran firman kepada anak-anak, kepada generasi penerus di bawah kita, tetapi harus dimulai dari diri kita sendiri. Aku harus mencintai firman Tuhan. Dan quote yang bagus yang saya catat Bapak Ibu ketika saya merenungkan, warisan terbesar bukanlah harta, tapi hati yang mencintai firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari, biarlah firman ini yang saya sampaikan, saya berhenti berbicara. Tetapi aku berdoa secara pribadi Bapak Ibu. Karena kehidupan di dunia sana begitu luar biasa, pengaruh nilai-nilai yang begitu luar biasa. Kita akan berdoa bersama-sama, mempunyai komitmen bersama-sama, menjadi generasi-generasi yang benar-benar cinta akan firman Tuhan, yang membawa kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Itu dibutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan jadikan firman ini menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan sikap doa dan tertutup matanya Bapak Ibu, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu sebelum saya mengakhiri ibadah firman Tuhan hari ini. Apakah ada di antara Bapak Ibu saat ini yang ingin berkomitmen dengan sungguh-sungguh bahwa Bapak Ibu akan menjadi generasi yang cinta akan Tuhan, cinta akan firman Tuhan? Angkatlah tanganmu. Dan tidak ada satupun yang toleh kanan kiri. Terima kasih untuk tangan-tangan yang terangkat. Terima kasih untuk tangan-tangan yang terangkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Bapak Ibu turunkan tangan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian saat ini menghadapi pergumulan-pergumulan yang belum terjawab. Melalui kebenaran firman Tuhan hari ini yang kita dengar. Apakah Bapak Ibu ingin benar-benar mengenal Tuhan yang engkau percaya. Sampai pada akhirnya engkau menjadi generasi yang benar-benar tangguh. Yang benar-benar tidak akan pernah putus asa apapun keadaannya. Engkau mampu mengatakan, Tuhan apapun masalahku, aku tetap yakin dan percaya bahwa engkau Allah yang hidup. Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupanku. Angkatlah tanganmu dan saya akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk tangan-tangan yang terangkat. Bapak Surgawi, hari ini hamba berhenti berbicara. Tetapi aku percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menjamah setiap hati-hati yang terbuka di hadapan-Mu. Biarlah firman ini akan menjadi rema dalam kehidupan kami.
bukan karena aku pintar, bukan karena kecakapanku, tetapi Roh Kudus Engkau yang berbicara di dalam setiap kehidupan jemaatmu saat ini. Setiap kami yang mengangkat tangan, kami berdoa, kami mau berkomitmen sungguh-sungguh setiap kerinduan kami Tuhan untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sampai pada akhirnya kami mengenal Engkau secara pribadi, bagaimana kami mencintai firman-Mu. Kami bukan hanya mempunyai iman percaya di dalam Yesus Kristus, tetapi iman kami adalah iman yang hidup. Sebab kami kenal Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mampu melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini apabila ada di antara jemaat-jemaat-Mu yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan jawaban di dalam kehidupan mereka, di dalam kesulitan apapun, firman-Mu mengatakan bahwa tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Biarlah ini akan kami pegang, iman percaya yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang akan terus bertumbuh setiap situasi apapun. Biarlah mereka tidak akan pernah salah mengerti akan keberadaan-Mu. Mereka tidak salah menilai Engkau, sebab semuanya telah lunas Engkau bayar. Engkau memberikan nyawa-Mu, Engkau memberikan segalanya dalam kehidupan kami. Apapun masalah kami, apapun pergumulan kami mau nyatakan bahwa Engkau tetap Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus ada jawaban, ada jalan keluar yang Kau nyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur.